Media sosial kini jadi tempat untuk mengeluh dan melaporkan sistem yang bobrok. Terlebih setelah adanya akun milik Partai Gerindra berhasil mencuri atensi warganet. Pasalnya, di berbagai kesempatan, admin Gerindra ini seringkali kedapatan membalas komentar warganet dengan balasan kocak, terkadang juga serius. Apalagi laporan yang masuk dan ditanggapi oleh admin Gerindra ini pun direspon oleh pihak terkait, hingga presiden maupun wakil presiden turun tangan menyelesaikan laporan dari masyarakat. Agar pemerintah dan penegak hukum mampu melayani masyarakat serta memproses laporan tersebut. Jika cukup bukti, segera dilakukan penindakan secara adil dan bijak. Melihat respon dan keseriusan pemerintah saat ini yang getol memperbaiki sistem di Indonesia, membuat masyarakat banyak yang mengadu dan melaporkan korupsi maupun sistem di sekitar masyarakat. Tak mau duduk manis melihat gebrakan Prabowo dan ngototnya memperbaiki sistem dari ulah para pejabat dan kroninya, Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan gebrakan dengan membuka pintu istana Wakil Presiden untuk menerima langsung aduan warga. Program yang bertajuk Lapor Mas Wapres ini digagas Gibran setelah ditunjuk menjadi PLT Presiden menggantikan Presiden Prabowo Subianto selama lawatan 2 pekan ke luar negeri. Gibran mempersilahkan setiap warga datang ke Istana Wakil Presiden selama hari kerja, mulai dari pagi hingga siang hari untuk melaporkan setiap masalah. Bagi mereka yang tidak bisa langsung hadir secara fisik, Gibran juga membuka layanan telepon melalui nomor WhatsApp. Kami membuka akses melalui WhatsApp dengan nomornya ada di poster 08 111 704 2207. Kata Gibran melalui akun Instagram resminya @gibranrakabuming. Cara Gibran untuk mendekat dengan rakyat terbilang baru, sebab pada periode wakil presiden sebelumnya hal itu tidak ada, bahkan sejak zaman wakil presiden Yusuf Kala. Sebagai informasi, langkah Gibran ini mirip dilakukan mantan gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, membuka pengaduan di Balai Kota Jakarta. Ahok saat itu menerima langsung dan memberikan tindakan cepat terhadap keluhan masyarakat. Dalam proses menerima aduan masyarakat tersebut, tim Sekretariat Wakil Presiden mengumpulkan seluruh laporan yang masuk dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk tindak lanjut atas aduan tersebut. Warga yang mengadukan masalahnya ke Lapor Mas Wapres kemudian mendapatkan nomor ID yang dapat digunakan untuk mengecek status laporan atau aduan mereka melalui WhatsApp atau laman resmi Sekretariat Wapres setwapreslapor.go.id. Mereka bisa cek sejauh mana penanganannya, dan untuk standar pelayanan di kami ada waktu 14 hari untuk proses analisis tadi dan nanti ditindaklanjuti ke kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, kata Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sabto Harjono. Respon warga terkait program pengaduan langsung disambut cukup baik. Sejak perdana dibuka, layanan Lapor Mas Wapres bagi warga itu mulai dibuka di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Layanan dibuka sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, hingga pukul 12:21 waktu Indonesia Barat. Nampak warga ramai datang secara langsung ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres untuk menyampaikan aduannya. Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan Setwapres Pranggono Dwianto menyampaikan warga akan dilayani oleh sejumlah staf untuk diterima aduannya. Nantinya staf juga akan membantu warga untuk membuat laporannya secara lengkap. Dalam sehari, Sekretariat Kepresidenan bakal menerima lebih kurang 50 pengaduan.
Layanan aduan dibuka dari Senin hingga Jumat. Jadi, tindak lanjut setelah dari ruang pengaduan lengkap dibuat laporannya akan diproses lebih lanjut di kantor Sekretariat Wakil Presiden. Dan untuk proses selanjutnya adalah berupa analisis, kemudian berupa rekomendasi penyelesaian. Jelas Pranggono di Komplek Istana Wakil Presiden. Pranggono mengatakan hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Barat yang lalu, sudah ada 34 warga yang mengadukan laporan ke layanan lapor Mas Wapres secara langsung di Istana Wapres. Dia berujar, pada hari pertama dibuka, banyak warga yang mengadu terkait persoalan tanah. Tak hanya layanan pengaduan, gebrakan Wapres Gibran Rakabuming Raka ingin sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB dihapus. Ia telah memerintahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti untuk merealisasikan keinginannya tersebut. Gibran menyebut instruksinya disampaikan ke Abdul Mukti saat rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah yang digelar di Jakarta Selatan, Senin 11 November 2024. Gibran juga telah meminta para kepala dinas pendidikan memprioritaskan pendidikan digital di Indonesia. Orang nomor 2 di Indonesia ini berpandangan bahwa pendidikan berbasis digital merupakan faktor kunci dalam menyongsong Indonesia emas pada 2045. Ia pun menyinggung pelajar coding menjadi mata pelajaran sejak dini. Kita tidak boleh ketinggalan dari negara lain dan ini yang nanti bisa mengikuti itu anak-anak muda. Jadi jangan sampai ketinggalan, kata Gibran. Masih dalam dunia pendidikan, Gibran Rakabuming Raka menyoroti kriminalisasi guru. Saat rakor bersama Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik, Gibran meminta Undang-Undang Perlindungan Anak jangan dijadikan alat untuk kriminalisasi guru. Sekarang sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi saya mohon maaf, jangan Undang-Undang Perlindungan ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru, kata Wapres Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para guru dan murid. Melihat kekompakan dan gebrakan, Presiden Wakil Presiden yang serius ingin memberikan perubahan dan kemajuan untuk Indonesia membuat masyarakat optimis dengan pemerintahan saat ini. Untuk itu, saat ini mari kita dukung dan laporkan jika ada penyimpangan di sekitar kita, agar korupsi dan mental buruk para pejabat dari atas sampai bawah bisa benar-benar bekerja profesional sehingga Indonesia menjadi maju dan makmur untuk semua lapisan masyarakat Indonesia.